Yang itu mah garangan. Oh gitu. Garangan. Sebenarnya di dalam. Oh iya. Di dalam. Ini dulu gedung apa? Apa terus langsung? Iya. Iya. Jadi Itu masih ada. Oh iya. Kalau ngeliat fotonya, Dia tahu deh. Ini sekarang udah nggak lagi. iya dia. Kopinya dulu juga sisi kanan kiri. Ini ya sekarangnya. Ya. Solo ya? Apanya Solo? Ya? SAP. Bukan, apa maksudnya? 77. Iya. Nah, itu tanggal juga. karena aslinya belum ada datanya. Komputer yang Ya. masih segede gini, Ya. sampai komputer Yang kecil. kecil sampai tab. Handphone. Iya. Nah ini. Jadi satu kesatuan. Iya. Lagi. Iya. Pak Usman, jadi setelah berkeliling melihat koleksi serta layanan publik Monumen Pers Nasional, bagaimana pesan Bapak terhadap Monumen Pers sebagai museum rujukan sejarah pers nasional? Iya, ini saya baru pertama kali ya ke Monumen Pers, walaupun saya berlatar belakang orang pers, orang media. Nah, saya memang memerlukan datang kemari selain belum pernah, juga sebagai orang media, apalagi sekarang mendapat amanah sebagai Dirjen Kominfo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, saya pikir saya harus mengunjungi Monumen Pers. Dan begitu memasuki bagian depan saja saya sudah terkagum-kagum dengan bangunannya, karena bangunan ini ternyata bangunan yang cukup tua dan sudah masuk sebagai cagar budaya. Nah, memasuki bagian dalam ya lebih terperangah lagi saya menyaksikan berbagai koleksi di Monumen Pers ini. Ya tentu saja saya orang yang suka sejarah dan saya orang yang suka mengunjungi museum. Dan menurut saya koleksinya ini sangat bagus, bernilai historis yang harus dirawat. Selain itu ini bisa menjadi sumber informasi ya, sumber rujukan bagi sejarah pers Indonesia. Dan apalagi begitu melihat koleksi di belakang ini ya, Radio Kambing, lebih terperangah lagi saya begitu. Dan ada cerita di balik kenapa disebut Radio Kambing. Ternyata dulu radio ini dibawa sampai ke daerah Balong ya, dan ditaruh atau ditempatkan di dekat peternakan kambing untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan, dan di situ ada suara kami yang masuk barangkali seperti itu. Nah, jadi ini cerita yang menarik saya kira. Yang kedua, meski bernilai historis tetapi Museum Pers ini dibangun, dikelola itu dengan pendekatan kekinian juga. Misalnya ada interaktif ya, media interaktif, orang bisa melihat tokoh-tokoh pers dengan menekan satu fiturnya di layar, dan kemudian bisa melihat perkembangan ataupun koleksi ataupun pers atau koran yang ada di daerah-daerah.
dan saya kira ini bisa dikembangkan lagi nanti fiturnya, apakah nanti semacam apa itu display foto koleksi-koleksi itu kan bisa juga kita taruh di situ. Dan saya kira ini sangat bernilai sejarah. Ini bisa menjadi sumber rujukan bagi siapapun yang ingin mengetahui pers Indonesia, sejarah pers Indonesia, bagi siapapun yang ingin meneliti, bagi siapapun yang barangkali ingin menulis buku tentang sejarah pers. Ya tidak afdol rasanya kalau tidak mengunjungi monumen pers di Solo ini. Saya kira itu. Jadi luar biasa lah koleksinya ini. Ya, baik. Adakah harapan Bapak terhadap pelayanan publik monumen pers ke depan agar semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia? Iya, nomor satu tentu saja ini harus terus dipublikasikan ke masyarakat bahwa kita punya monumen pers. Ya, jangan sampai, jangan masih ada orang yang tidak tahu bahwa kita punya monumen pers. Ya, bisa dipublikasikan banyak caranya, bisa melalui media sosial, bisa melalui media konvensional, bisa berkunjung ke kampus-kampus, terutama yang memiliki jurusan ilmu komunikasi atau jurusan sejarah begitu. Nah, sehingga ini terpublikasikan dengan baik, ya, dan memperbanyak event-event di Museum Pers ini supaya Museum Pers ini makin dikenal. Ya, selain itu, saya pikir perlu juga kita mencontoh museum-museum di luar negeri. Yang paling dekat dengan Museum Pers, setahu saya itu ada di Amerika, namanya Museum News, dari news dan gabungan kata museum, jadi museum berita kira-kira begitu. Itu bagus sekali, dia kurang lebih sama, cuma memang tempatnya lebih besar dan mereka lebih interaktif di museum itu, dan kita bisa meniru itu, dan itu setiap hari dikunjungi oleh banyak sekali orang, apalagi museum itu posisinya itu dekat dengan museum-museum lain. Jadi di Washington DC itu, di pusat kota Washington itu museum itu berkumpul di situ. Ada museum Aeronautika, ada museum Afro-Amerika gitu kan. Jadi orang dari satu museum ke museum lain itu jadi enak gitu kan, tidak perlu berjalan terlalu jauh. Nah, jadi harapan saya bagaimana monumen pers ini, Monpres ini makin dikenal oleh masyarakat, dan kemudian ya makin menjadi rujukan siapapun yang ingin mengetahui sejarah pers dan ingin meneliti, katakanlah begitu, ya harus kemari. Jadi salah satu caranya adalah publikasi. Kemudian ya saya juga berharap tadi kan adalah buklet-buklet itu diupdate setiap bulan, ya setiap tahun barangkali nanti bisa didiskusikan, sehingga orang pulang tidak cuma membawa kenangan terhadap museum pers ini, Monpres ini, monumen pers ini itu di kepala saja, tetapi adalah yang berbentuk buklet, ya, atau berbentuk digital. Ya, digital kan orang bisa lihat, akses websitenya dari rumah begitu. Nah, sehingga orang bisa merujuk lagi kalau dia lupa. Kalau mengenalkan ingatkan kan lupa kan, tapi kalau ada sesuatu yang bisa dibawa pulang dalam bentuk tertulis, itu saya kira sangat bagus. Apalagi kalau ada bukunya, ya ada buku di sini misalnya, itu bagus sekali. Jadi bisa menjadi koleksi para wartawan misalnya, para peneliti, ya para sejarawan. Bahkan saya sih berpikir, tadi sudah mengatakan kalau boleh ya di sini ada juga toko buku kecil aja, ya toko buku kecil, orang habis berkunjung mungkin ingin membeli buku itu, saya kira ini bagus sekali. Dan museum-museum di luar negeri juga seperti itu kok gitu. Saya membeli beberapa buku di museum, ya selalu membeli banyak buku di banyak museum. Jadi saya kira itu yang perlu kita tiru dari museum-museum besar di negara-negara lain. Itu harapan saya. Ini yang terakhir ya Pak, saat ini Monumen Pers Nasional akan berproses menuju ke zona integritas wilayah bebas korupsi. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan dukungan agar Monumen Pers berhasil untuk melaksanakan reformasi birokrasi menuju ZIWTK. Ya, jadi saya kira ini memang harus kita lakukan, dan saya mendukung, masyarakat Indonesia juga mendukung zona bebas korupsi itu. Ya, harus ada transparansi, harus ada keterbukaan, dan
ini kan menunjukkan good and clean government kan begitu, dan Monumen Pers sebagai bagian dari aset yang dikelola oleh pemerintah harus transparan, harus bebas menjadi zona bebas korupsi begitu. Saya mendukung sekali ya, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi segala hal yang dibutuhkan ya untuk kita mencapai zona bebas korupsi itu ya harus kita provide, kita berikan, kita dukung gitu. Kalau ada hal yang diperlukan saya kira kita akan membantu, Kementerian Kominfo itu akan membantu supaya terwujud predikat tadi zona bebas korupsi. Saya kira itu. Ya, baik.